Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Salehanani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih tetap di rumah kan? Salam 3M. Tetap memakai masker apabila kita berpergian, kemudian tetap menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Al-Muslimin, yes. Adapun materi kita hari ini adalah unsur kebahasaan teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menentukan unsur kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Kebahasaan dalam teks cerita pendek dibagi atas 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Yang keempat, penggunaan uraian deskriptif. Yang kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas. Yang terakhir, dialog atau kalimat langsung. Baik, kita akan bahas yang pertama tentang kata ganti orang. Merupakan salah satu jenis kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah kata ganti disebut sebagai pronomina. Kata ganti orang terbagi atas 6. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, Anda, dan kau. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Yang terakhir, kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Contoh penggunaan kalimat yang menggunakan kata ganti orang dapat kita baca di bawah ini. Yang pertama, saya selalu ketakutan ketika menonton film horor. Yang kedua, aku bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, kita tidak bisa menyepelekan peran guru dalam pembentukan karakter. Yang keempat, kami tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Dan lain-lain. Pembahasan yang kedua tentang kalimat keterangan waktu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata yang berupa kata keterangan waktu. Berikut ini adalah ciri-ciri dari keterangan waktu seperti menggunakan kata waktu seperti sekarang, besok, tadi, jam, hari, bulan, tahun, peristiwa, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata depan seperti sebelum, setelah, ketika, dan sebagainya. Pembahasan ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Sebelum kita masuk pembahasan kata benda khusus, ada baiknya kita mengetahui hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lain. Istilah lain, hipernim disebut juga dengan kata umum. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim atau disebut kata khusus. Contoh yang pertama, hipernim ikan. Hiponimnya lumba-lumba, tenggiri, hiu, betok, mujair, sepat, serai, gapi Singapura, dan lain-lain. Yang mana ikan merupakan kata umum, sementara hiponim itu adalah nama ikan. Contoh yang kedua, hipernim bunga. Hiponimnya adalah melati, sepatu, anggrek, dan lain-lain. Pembahasan keempat, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Berikut adalah contoh kalimat deskripsi. Rumahnya sangat besar dan mencolok karena warna cat temboknya merah pekat.
Yang mana dilukiskan di sini adalah rumah yang sangat besar dengan warna yang mencolok merah pekat. Berikut contoh uraian deskripsi dalam bentuk paragraf. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur aku bingung. Belum lagi kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Pembahasan kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas. Dalam teks cerpen, kita kenal istilah majas personifikasi, majas hiperbola, majas simile, dan majas metafora. Materinya ada di video sebelumnya. Pembahasan yang terakhir tentang dialog atau kalimat langsung yang digunakan dalam teks cerpen berguna untuk menghidupkan cerita. Kalimat langsung seperti yang sudah kalian kerjakan pada latihan soal sebelumnya. Kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik pembuka dan petik penutup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.